Nah, dengan telah ditetapkannya undang-undang IKN itu, maka kemudian baru kita melangkah. Dan bahkan kan tim ini yang tim petisi ini juga akan sebetulnya akan mengadakan judicial review ke MK. Tapi kita selalu harus juga melihat bahwa ini adalah sebuah problem besar sehingga kita bisa melihat urgensinya. Bagaimanapun juga ketimpangan Jawa dan luar Jawa itu sudah terlalu lama berlangsung. Bahwa dalam 2022 ini dan saya kira sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi, saya kira mungkin tidak visible ya, tidak cukup kelayakannya untuk membangun ibu kota. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif jangka panjang, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Begitu juga tentang anggaran, sudah disampaikan bahwa kita memiliki dalam memang kita masih akan menunggu seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan peraturan Presiden terkait pendanaan. Nah, sekarang mau dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ya kan dalam waktu sisa masa pemerintahannya 2 tahun ini. Yang menjadi keprihatinan kita adalah masalah kelayakannya dari sudut keuangan ya. Kita lihat bahwa dalam penggunaan PEN dan kemungkinan tidak akan penggunaan PEN. Dalam PEN pun juga dikatakan bahwa ada ada bagian dari pemulihan ekonomi yang untuk infrastruktur. Jadi ada banyak cara dan kami percaya bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan timnya itu sedang bekerja saat ini, dan kalau kita bekerja jangka panjang secara bertahap, tentu hal-hal ini bisa kita lakukan setahap demi setahap. Baik, atau 800-an triliun ya dari 2.700 sekian 2.700 triliun. Jadi defisit itu dari mana ditutupi? Sebagian besar adalah saya kira dari hutang, nambah hutang. Baik. Artinya meskipun kita menghadapi berbagai hal pada saat ini yang tidak kalah urgennya, tapi prinsipnya adalah hal-hal jangka pendek dan jangka panjang harus kita lakukan bersama. Padahal hutang kita sampai 2021 kemarin itu sudah sampai 6.713 triliun. Nah, kalau membangun ini ibu kota ini dari mana dananya? Itu kan masih simpang siur juga di antara menteri. Tolak Undang-Undang IKN. Ulama Aswaja Jabar. Islam haramkan rezim zalim. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja Jawa Barat menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara alias Undang-Undang IKN viral di media sosial. Video sejumlah ulama Aswaja Jabar tolak Undang-Undang IKN itu viral usai diunggah pengguna Twitter lelaki 5 Unyi, seperti dilihat pada Jumat 11 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut bahwa ulama Aswaja Jabar akan mengadakan multaqo untuk menolak Undang-Undang IKN. Multaqo ulama Aswaja Jawa Barat tolak Undang-Undang IKN. Cuit netizen lelaki 5 Unyi. Dilihat dari video itu, tampak salah seorang ulama Aswaja Jabar tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar multaqo dengan tema Undang-Undang IKN adalah kebijakan rezim zalim. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mengadakan multaqo dengan tema Undang-Undang IKN adalah kebijakan rezim zalim, ujar ulama itu. Ia pun lantas menyebut bahwa Islam mengharamkan rezim zalim, kriminalisasi ulama dan ajaran Islam. Tayangan selanjutnya tampak ulama Aswaja Bandung bernama Ustadz Habib Muslim menegaskan bahwa Undang-Undang IKN harus ditolak. Umat Islam tidak ada alasan apapun, maka Undang-Undang IKN mesti ditolak, tegas Ustadz Habib Muslim. Menurut Ustadz Habib Muslim, kalau ada pihak yang menyetujui Undang-Undang IKN tersebut, maka pihaknya menduga mereka sudah kebagian kue. Kalau ada yang menyetujui, jangan-jangan mereka kebagian kuenya, begitulah ungkapnya. Selain itu juga terlihat ulama Aswaja Jabar lainnya yakni Kiai Muhammad Musa selaku pimpinan Majelis Baitul Ummah Cianjur meminta para jamaah agar tidak berhenti berjuang untuk membatalkan Undang-Undang IKN. Kita tidak boleh berhenti berjuang untuk membatalkan Undang-Undang IKN, begitulah tegasnya. Sikap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara didukung oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia lintas provinsi. Mereka mendukung undang-undang yang berisi tentang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dukungan itu disampaikan para pimpinan kami lintas provinsi antara lain kami Jawa Tengah, Mudrik SM Sangido, kami DIY Yogyakarta, Syukri Fadoli, kami Jawa Timur, Daniel M. Rashid, kami Jawa Barat, Syafril Jovian, kami DKI Jakarta, Juju Purwantoro, kami Banten, Abuya Sidik.
Kami Sumatera Utara Zul Badri, kami Riau Muhammad Herwan. Kemudian kami Kalimantan Barat Mulyadi MY, kami Sumatera Selatan Mahmud Khalifah Alam, kami Sulawesi Selatan Garals Gerhan, dan Sekretaris Sultoyo Abadi. Bagi kami lintas provinsi, dasar pemikiran Prof. Din Syamsuddin terkait pemindahan IKN di masa pandemi COVID-19 tidak memiliki urgensi apapun adalah sangat benar. Selain itu, keputusan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak, apalagi pemerintah masih dililit utang yang cukup tinggi. Bahwa tidak bijak setelah pemindahan ibu kota, aset negara di ibu kota DKI Jakarta akan dijual. Apalagi pembangunan ibu kota baru berpotensi merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki. Bahwa pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Penolakan tersebut yakni dengan mengajukan gugatan Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka jejaring kami lintas provinsi mendukung penuh menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu pernyataan sikap kami lintas provinsi tersebut.